5 tahun menikah, aku pikir dia malaikat penyelamatku. Sampai malam itu, di balik tirai IGD, aku mendengar suara tawanya di telepon. Tenang saja, racun ini bekerja seperti serangan jantung. Besok pagi warisannya cair, dan kita bebas. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rasa sakit itu datang tanpa permisi, menghantam kepalaku seperti palu godam. Pandanganku berkunang-kunang, membuat langit-langit kamar mewah ini berputar dengan kecepatan yang memualkan. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel di meja rias. Layar menyala, menampilkan nama kontak yang paling kuharapkan saat ini, Mas Adrian, my husband. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Panggilanku hanya berujung pada suara operator yang dingin. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Air mataku menetes bukan karena sakit fisik, tapi karena rasa sepi yang menusuk. Ini bukan kali pertama Mas Adrian sulit dihubungi, apalagi saat dinas di RS Medika Pusat. Tapi sakit kali ini berbeda. Ada sesuatu yang salah dengan tubuhku, firasat buruk yang menjalar bersama rasa nyeri di dada. Aku tidak bisa menunggu di rumah sendirian. Dengan sisa tenaga, aku menyambar tas dan memesan taksi. Tujuanku satu, tempat suamiku bekerja. Tempat di mana aku seharusnya merasa paling aman di dunia ini. Perjalanan menuju rumah sakit terasa sangat lambat. Keringat dingin membasahi jilbab instan yang kupakai. Sopir taksi beberapa kali melirik lewat kaca spion dengan tatapan khawatir. Mungkin takut aku pingsan sebelum sampai. Sesampainya di lobi IGD, hiruk-pikuk khas rumah sakit langsung menyambutku. Bau alkohol menyengat, bunyi roda berangkar beradu dengan lantai, dan teriakan petugas medis berdengung di telingaku yang berdenging. Kakiku lemas. Aku nyaris ambruk jika saja seorang perawat senior tidak sigap menangkap tubuhku. Ibu? Ibu bisa dengar saya? Suaranya lembut tapi tegas. Aku mendongak, menatap nametak di seragamnya, Rahma. Wajah perawat itu terlihat lelah, namun sorot matanya berubah drastis saat mengenali wajahku. Ada kilatan pengenalan yang kemudian berubah cepat menjadi ketakutan. Ibu Amara, bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Aku mengangguk lemah. Tolong panggilkan Mas Adrian. Suami saya. Suster Rahma tidak menjawab. Dia justru terlihat panik. Dengan gerakan cepat, dia memapahku menuju salah satu bilik kosong di sudut ruangan dan menutup tirai hijau dengan rapat. Jantungku berdegup kencang. Kenapa dia terlihat seperti orang yang sedang dikejar hantu? Saat dia memasangkan alat pengukur tekanan darah di lenganku, Suster Rahma mendekatkan wajahnya ke telingaku. Gerakannya sangat hati-hati, matanya liar mengawasi tirai. Bu Amara, dengarkan saya baik-baik. Suaranya bergetar, berbisik sangat pelan tepat di telingaku. Saat dokter masuk nanti, tolong demi Tuhan, jangan sebut nama asli ibu. Aku mengerutkan kening, rasa sakit di kepala seolah berhenti sejenak karena kebingungan. Apa? Maksud suster apa? Bilang nama ibu adalah Sari. Ibu pasien umum, tidak punya asuransi. Jangan bilang ibu istri dokter Adrian. Desaknya, kali ini sambil meremas tanganku kuat-kuat. Matanya berkaca-kaca, penuh permohonan. Kita tidak punya waktu, Bu. Nyawa ibu dalam bahaya besar. Tapi saya mau ketemu suami saya. Bantahku lirih. Justru itu, potongnya cepat. Jangan biarkan dia tahu ini ibu. Tolong, percaya pada saya. Belum sempat aku mencerna peringatan ganjil itu, tirai bilik tersibak kasar. Sosok tinggi dengan jas putih bersih melangkah masuk. Aroma parfum maskulin yang sangat kuhafal menyeruak masuk. Itu Mas Adrian. Hatiku mencelos lega. Aku hampir saja memanggil namanya, bibirku sudah terbuka untuk mengucap, Mas. Namun, tatapan tajam Suster Rahma dan cengkeraman tangannya yang menyakitkan di lenganku memaksaku menelan kembali kata-kata itu. Mas Adrian tidak menatap wajahku. Dia sibuk melihat papan jalan di tangannya dengan wajah datar, tanpa ekspresi kekhawatiran sedikitpun yang biasa dia tunjukkan padaku di rumah. Siapa nama pasien ini? Tanya Adrian dingin, matanya masih terpaku pada kertas medis. Hening sejenak.
Aku menahan napas di balik masker oksigen yang baru saja dipasang Suster Rahma. Jantungku berdegup gila-gilaan. Namanya Sari, Dok, jawab Suster Rahma dengan suara yang dibuat sedatar mungkin, meski aku bisa merasakan tangannya gemetar di bahuku. Pasien umum, keluhan pusing berat dan nyeri dada. Mas Adrian akhirnya mendongak. Dia menatapku sekilas. Tatapan itu, tatapan kosong kepada orang asing. Dia tidak mengenaliku. Jilbabku yang kusut, masker oksigen yang menutupi separuh wajah, dan pakaian rumah sederhanaku berhasil mengelabuinya. Oke, gumam Adrian tanpa minat. Dia merogoh saku jas dokternya. Namun, yang dia keluarkan bukan stetoskop. Tangannya menggenggam sebuah botol kecil tanpa label dan alat suntik. Gerakannya tenang, terlalu tenang, namun memancarkan aura mematikan yang membuat bulu kuduku meremang. Kenapa dia membawa obat di saku? Kenapa tidak mengambil dari troli? Dan kenapa? Tatapan suamiku terlihat begitu kejam. Di balik masker, air mataku menetes. Firasatku mengatakan, malam ini bukan tentang penyembuhan, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ruangan itu mendadak hening, hanya terdengar suara bip-bip pelan dari monitor jantung di bilik sebelah. Mataku terpaku pada jarum suntik di tangan Mas Adrian. Tangan yang dulu melingkar hangat di pinggangku, tangan yang selalu menggenggam jemariku saat aku ketakutan, kini memegang alat yang mungkin akan mengakhiri hidupku. Dia tidak bertanya apa keluhanku. Dia tidak memeriksa denyut nadiku. Mas Adrian langsung menyuntikkan cairan bening dari botol tanpa label itu ke selang infusku. Ini obat penenang dosis standar. Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Suster Rahma yang berdiri kaku di sudut tirai. Darahku berdesir hebat. Cairan itu masuk, terasa dingin menjalar di pembuluh darahku, seolah es yang membekukan tulang. Aku ingin berteriak, ingin menepis tangannya dan menjerit, "Mas, ini aku, istrimu." Tapi remasan tangan Suster Rahma di bahuku semakin kuat, sebuah isyarat bisu untuk tetap diam dan berpura-pura pingsan. Aku memejamkan mata rapat-rapat, menahan air mata yang mendesak keluar. Tiba-tiba, ponsel di saku jas dokter Adrian bergetar panjang. Dia mengangkatnya dengan santai, menjepit ponsel di antara telinga dan bahu, sementara tangannya membereskan bekas suntikan. Suara di seberang sana tidak terdengar, tapi jawaban Mas Adrian terdengar sangat jelas di telingaku. Jelas, dan menghancurkan sisa-sisa duniaku. "Halo, Chin? Tenang saja," ucapnya dengan nada datar yang mengerikan. "Sudah beres. Aku baru saja menyuntikannya." "Chin? Cindy? Dokter Cindy rekan kerjanya?" "Ya, racun ini bekerja sangat cepat," lanjut Adrian santai, seolah sedang membicarakan menu makan malam. "Reaksinya persis seperti serangan jantung mendadak. Tidak akan ada yang curiga, apalagi riwayat medisnya sudah kita palsukan." Bagai disambar petir di siang bolong, dadaku sesak bukan main. Racun? Serangan jantung? Autopsi? Adrian tertawa kecil. Tawa yang dulu kusuka, kini terdengar seperti suara iblis. Keluarganya tidak akan minta autopsi. Begitu si bodoh itu mati malam ini, besok pagi surat kematian keluar, dan lusa seluruh aset warisan ayahnya resmi cair ke rekeningku. Si bodoh. Dia memanggilku si bodoh. Air mataku akhirnya lolos, mengalir diam-diam membasahi pipi di balik masker oksigen. Hatiku hancur berkeping-keping, lebih sakit daripada rasa sakit fisik manapun. Laki-laki yang selama 5 tahun ini tidur di sampingku, yang selalu memanggilku, sayang, ternyata hanyalah aktor watak yang luar biasa. Setiap senyuman, setiap kecupan, setiap perhatian manisnya, semuanya palsu. Semuanya hanya demi harta peninggalan ayah. Dunia yang kubangun bersamanya runtuh dalam hitungan detik. Cintaku berubah menjadi abu, menyisakan rasa perih yang teramat sangat. Aku merasa bodoh, naif, dan sangat sendirian. "Oke, sayang. Sampai ketemu di apartemen nanti malam. Kita rayakan," tutup Adrian, lalu memutus sambungan telepon. Dia menepuk pelan tiang infusku, lalu menoleh pada Suster Rahma. "Sus, biarkan pasien ini istirahat. Jangan ada yang masuk atau memeriksa kondisinya sampai saya kembali 10 menit lagi untuk memastikan waktu kematian." "Mengerti?" "Baik, dokter.
Jawab Suster Rahma dengan suara bergetar. Tanpa menoleh sedikitpun pada istrinya yang dia kira sedang meregang nyawa, Mas Adrian melangkah keluar. Langkah kakinya terdengar tegas menjauh, meninggalkan aku dalam keheningan yang mencekam. Di detik itu, saat punggungnya menghilang di balik tirai, Amara yang lama telah mati. Dibunuh oleh pengkhianatan orang yang paling dicintainya. Begitu langkah kaki Mas Adrian tak lagi terdengar, Suster Rahma bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dia langsung mencabut selang infus yang menempel di punggung tanganku dengan kasar, lalu membuang sisa cairan yang belum sempat masuk ke tubuhku ke tempat sampah medis. Aku terkesiap, napasku memburu karena ketakutan. Sus, apa gunanya? Racunnya sudah masuk. Bisikku parau, air mata masih mengalir deras. Sebentar lagi aku mati, kan? Suster Rahma menangkup wajahku dengan kedua tangannya yang dingin. Matanya menatapku tajam, berusaha menyalurkan kekuatan. Tidak, Bu. Ibu tidak akan mati, ucapnya tegas namun berbisik. Cairan yang disuntikan Dokter Adrian tadi sudah saya tukar. Itu hanya obat tidur dosis tinggi, bukan racun sianida seperti yang dia kira. Saya menukarnya diam-diam saat dia meninggalkan jasnya di ruang istirahat tadi. Aku terbelalak. Suster tahu rencananya? Saya mendengar percakapannya dengan Dokter Cindy di lorong. Mereka iblis. Bu, suara Rahma bergetar menahan amarah. Tapi kita harus cepat. Adrian akan kembali 10 menit lagi untuk memastikan kematian ibu. Jika dia melihat ibu masih hidup, dia akan membunuh ibu dengan cara lain yang lebih kasar. Lalu aku harus bagaimana? Aku bingung. Kepalaku masih pening efek obat tidur yang mulai bekerja. Kita harus membuat Amara mati malam ini. Suster Rahma menarik tirai pembatas di sebelah ranjangku. Di sana, terbaring kaku sesosok jenazah perempuan. Wajahnya tertutup kain, tubuhnya kurus, rambutnya kusam. Ini pasien tunawisma tanpa identitas yang baru saja meninggal karena komplikasi paru-paru, jelas Rahma dengan nada sedih. Postur tubuhnya mirip dengan ibu. Maafkan saya, Bu, tapi ini satu-satunya cara. Dengan tangan gemetar, Suster Rahma melepas gelang identitas pasien di tanganku, gelang bertuliskan nama palsu, Sari, dan memakaikannya ke pergelangan tangan jenazah wanita malang itu. Sebaliknya, dia tidak memakaikan apa-apa padaku. Sekarang, dunia akan mengira wanita ini adalah Sari, pasien yang ditangani Dokter Adrian. Dan besok, Adrian akan memalsukan data bahwa Sari adalah Amara, istrinya, jelas Rahma cepat. Dia menyerahkan jaket hoodie lusuh miliknya dan sebuah masker baru padaku. Pakai ini. Pergi lewat pintu belakang dapur gizi. Di sana tidak ada CCTV. Lari sejauh mungkin, Bu. Jangan pulang ke rumah, jangan hubungi siapapun kecuali orang yang benar-benar ibu percaya. Aku turun dari ranjang dengan kaki goyah. Rasa kantuk mulai menyerang, tapi adrenalin memaksaku tetap sadar. Aku menatap jenazah wanita tunawisma itu sejenak. Hatiku nyeri. Wanita asing ini akan dikuburkan sebagai diriku, menjadi korban keserakahan suamiku. Maafkan aku. Bisikku pada jasad kaku itu. Aku janji, suatu hari nanti aku akan memberimu nisan yang layak. Pergi, Bu. Sekarang, desak Rahma sambil mendorong punggungku pelan. Aku mengangguk, menahan isak tangis. Dengan langkah tertatih, aku menyusuri lorong gelap menuju pintu belakang. Meninggalkan namaku, identitasku, dan cintaku yang telah mati di ruang IGD itu. Malam ini, Amara istri Dokter Adrian resmi meninggal dunia. Dan dari balik bayang-bayang, seorang wanita baru tanpa nama mulai melangkah keluar menembus dinginnya malam, membawa dendam yang akan terus menyala. Pagi itu, aku terbangun bukan oleh aroma kopi buatan asisten rumah tangga atau kecupan hangat di kening, melainkan oleh suara bising berita dari televisi tabung tua di ruang tamu Suster Rahma. Tubuhku menggigil di atas sofa yang keras, masih mengenakan hoodie kebesaran yang terasa asing. Aku memeluk lutut, menatap layar kaca dengan pandangan kabur. Di sana, wajah Mas Adrian muncul secara close-up. Dia terlihat sangat berantakan. Matanya sembab, rambutnya acak-acakan, dan kemeja hitamnya sedikit kusut. Di depan puluhan wartawan yang mengerumuni pelataran rumah sakit, suamiku, atau lebih tepatnya, pembunuhku,
sedang memainkan peran terbaik dalam hidupnya. Saya tidak menyangka kepergiannya begitu cepat, ucap Adrian dengan suara serak yang bergetar. Air mata mengalir deras di pipinya. Istri tercinta saya, Amara, meninggal dini hari tadi karena serangan jantung mendadak. Dia segalanya bagi saya hancur. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan rasa mual yang mendadak naik ke kerongkongan. Betapa hebatnya dia berbohong. Betapa mudahnya dia menjual air mata palsu itu di depan kamera. Sementara semalam dia dengan dingin menyebutku, si bodoh, yang harus segera mati. Di sebelah Adrian, berdiri Dr. Cindy. Wanita itu mengenakan baju serba hitam, wajahnya ditekuk sedih, sesekali menepuk punggung Adrian seolah memberikan dukungan moral sebagai rekan kerja yang setia. Padahal, aku tahu persis, di balik masker kesedihan itu, bibirnya mungkin sedang menahan senyum kemenangan. Mereka pasti sedang membayangkan warisanku yang sebentar lagi cair. Jenazah almarhumah sudah dimakamkan pagi ini sesuai syariat dan permintaan keluarga agar disegerakan. Lanjut Adrian, menjawab pertanyaan wartawan. Kami menolak autopsi. Kami ingin dia tenang. Cerdas sekali. Tanpa autopsi, tidak akan ada yang tahu bahwa jenazah yang mereka kubur bukan Amara, melainkan wanita tunawisma Malang yang kebetulan memiliki postur tubuh mirip denganku. Dengan uang pelicin dan koneksi Adrian sebagai dokter spesialis, surat kematian palsu pasti sudah terbit dengan mulus. Bagi dunia, Amara sudah mati. Tamat. Aku bangkit berdiri dengan kaki gemetar, berjalan menuju cermin retak yang tergantung di dinding kontrakan. Pantulan wajahku terlihat menyedihkan. Pucat, lingkaran hitam di bawah mata, dan tatapan mata yang kehilangan cahayanya. Amara yang lemah, yang naif, yang terlalu percaya pada cinta, memang sudah mati di ruang IGD semalam. Aku mengambil gunting yang tergeletak di meja rias Suster Rahma. Dengan tangan gemetar namun hati yang mulai mengeras, aku memotong sedikit ujung jilbabku yang kusut. Suara gunting yang mengiris kain terdengar nyaring di telingaku. Ini bukan sekadar memotong kain, ini adalah simbol pemutusan hubungan dengan masa laluku. Menangislah sepuasmu hari ini, Mas, bisikku pada bayangan Adrian di layar televisi. Nikmati kemenangan sementaramu bersama selingkuhanmu. Aku mengusap air mata terakhir yang menetes di pipi. Mulai detik ini, tidak akan ada lagi air mata untuk laki-laki itu. Karena saat aku kembali nanti, lanjutku dengan tatapan dingin, aku pastikan kalian berdua akan memohon kematian sebagai jalan keluar. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, mayat hiduplah yang memegang kendali. Di rumah mewah peninggalan orang tuaku, suasana pesta kecil sedang berlangsung. Mas Adrian dan Dr. Cindy duduk di sofa kulit ruang tamu, memegang gelas anggur mahal yang mereka ambil dari koleksi ayah. Musik jazz beralun pelan dari piringan hitam, menciptakan suasana romantis yang kontras dengan kekejian yang baru saja mereka lakukan. Mas Adrian tampak sangat lega. Dia merasa beban berat telah terangkat dari pundaknya. Tidak ada lagi istri yang harus dia pura-pura cintai. Tidak ada lagi sandiwara menjadi suami yang baik. Kini rumah mewah ini, mobil-mobil di garasi, dan yang terpenting, brankas besar di ruang kerja ayah adalah miliknya. Ayo, sayang, rengek Cindy manja, menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. Aku sudah tidak sabar melihat isinya. Tas Hermes incaran aku sudah menunggu. Mereka berdua bangkit, berjalan menuju ruang kerja utama dengan langkah gontai, karena sedikit mabuk kemenangan. Di balik sebuah lukisan abstrak besar, terdapat brankas besi yang tertanam di dinding. Mas Adrian sudah lama mengetahui kombinasi angka brankas itu, karena pernah diam-diam mengintipku membukanya setahun lalu. Dengan tangan gemetar karena antusiasme, Adrian memutar roda kombinasi angka. Klik! Bunyi mekanik terdengar merdu di telinga mereka. Adrian menarik tuas besi yang berat itu. Cindy menahan napas. Matanya berbinar membayangkan tumpukan sertifikat tanah, emas batangan, dan buku tabungan dengan angka 0 yang berderet panjang. Pintu brankas terbuka lebar. Namun, senyum di wajah mereka berdua lenyap seketika. Digantikan oleh ekspresi kebingungan yang perlahan berubah menjadi horor. Kosong. Brankas itu melompong. Tidak ada emas. Tidak ada tumpukan uang tunai. Tidak ada sertifikat saham. Hanya ada debu tipis dan sebuah buku tabungan berwarna biru yang tergeletak sendirian di tengah rak besi yang dingin. Apa-apa ini?
suara Adrian tercekat. Dia menyambar buku tabungan itu dengan kasar, membalik halamannya dengan panik. Matanya melotot melihat saldo terakhir yang tertera di sana. Rp50.000. Tanggal penarikan terakhir tercatat 1 hari sebelum aku masuk rumah sakit. Napas Adrian memburu. Dia melempar buku tabungan itu ke lantai dan mengacak-acak isi brankas, berharap ada kompartemen rahasia yang terlewat. Tapi nihil. Di bagian paling belakang brankas, dia menemukan secari kertas kecil yang ditempel dengan selotip. Tulisan tangan di kertas itu sangat dia kenali. Tulisan tanganku yang rapi dan tegak bersambung. Kuncinya bukan di sini, tapi di siapa yang memegangnya. Selamat menikmati kekosongan, Mas. Arg. Adrian meraung marah, menendang kursi kerja hingga terbalik. Cindy yang ketakutan mencoba menenangkannya. Maksudnya apa? Mana uangnya? Kamu bilang warisannya triliunan. Adrian menjambak rambutnya sendiri karena frustrasi. Dia baru sadar bahwa aku, istri yang selama ini dia anggap bodoh dan penurut, ternyata jauh lebih cerdik dari dugaannya. Ayahku yang teliti tidak mungkin menyimpan aset likuid di tempat yang mudah dijangkau. Semua akses membutuhkan verifikasi biometrik, retina mataku, yang kini, menurut sepengetahuan Adrian, sudah hangus dikremasi. Kita habis, Chin. Bisik Adrian lemas, terduduk di lantai. Kita membunuhnya demi harta, tapi yang kita dapat cuma rumah kosong yang biaya perawatannya selangit. Cindy menatap Adrian dengan tatapan menuduh, mulai meragukan kemampuan pria itu. Malam kemenangan mereka berubah menjadi malam penuh kecurigaan. Tanpa uang, cinta terlarang mereka tak lebih dari sekadar bom waktu yang siap meledak. 3 bulan berlalu sejak kematian Amara. Waktu yang seharusnya cukup untuk berduka. Namun bagi Dr. Adrian, waktu berjalan lambat seperti siksaan. Hidup yang dia bayangkan akan penuh kemewahan dan kebebasan finansial, nyatanya berubah menjadi neraka duniawi. Tanpa suntikan dana dari warisan yang ternyata terkunci rapat, gaya hidup hedonis Adrian dan Cindy menjadi bumerang. Tagihan kartu kredit menumpuk, cicilan mobil sport macet, dan yang paling parah, RS Medika Pusat berada di ambang kebangkrutan. Kasus malpraktik yang selama ini ditutupi manajemen mulai tercium publik, membuat pasien kaya lari ke rumah sakit lain. Pagi itu, suasana di ruang rapat direksi sangat tegang. Adrian duduk di ujung meja, memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Cindy yang duduk di sebelahnya terus-menerus menyenggol kakinya di bawah meja dengan gelisah. Kita butuh keajaiban, Dok, bisik Cindy panik. Atau kita semua akan berakhir di jalanan. Tiba-tiba pintu ruang rapat terbuka lebar. Direktur utama masuk dengan wajah berseri-seri yang kontras dengan suasana ruangan. Kabar gembira. Seorang investor malaikat dari luar negeri bersedia menyuntikkan dana segar 100 miliar untuk menyelamatkan rumah sakit ini, serunya antusias. Beliau ingin bertemu jajaran direksi hari ini juga. Adrian menegakkan punggungnya. Harapan kembali menyala di matanya. 100 miliar? Itu angka yang fantastis. Jika dia bisa mengambil hati sang investor, mungkin nasibnya akan berubah. Tak lama kemudian, suara langkah sepatu hak tinggi yang tegas menggema di lantai marmer, menciptakan irama intimidasi sebelum sosoknya terlihat. Lalu, masuklah wanita itu. Dia mengenakan setelan blazer rancangan desainer ternama berwarna merah marun yang membalut tubuhnya dengan elegan. Hijabnya bergaya modern dengan kain sutra yang berkilauan. Wajahnya tertutup sebagian oleh kacamata hitam oversized, memberikan aura misterius dan tak tersentuh. Perkenalkan, ini Ibu Elena, CEO dari Elena Corp yang berbasis di Singapura, ucap direktur utama dengan nada menjilat. Seluruh ruangan berdiri memberi hormat. Adrian menatap wanita itu dengan kagum. Posturnya, karismanya, dan aura kekayaan yang menguar darinya membuat Adrian terhipnotis. Dia sama sekali tidak melihat jejak Amara, istri sederhananya yang selalu memakai daster di rumah, pada sosok wanita glamor di hadapannya ini. Ibu Elena berjalan perlahan mengelilingi meja rapat. Dia berhenti tepat di belakang kursi Adrian. Aroma parfum mahal yang asing namun memikat menusuk indera penciuman Adrian. Elena melepaskan kacamata hitamnya perlahan, menatap Adrian dengan mata yang dirias smoky eye tajam. Sangat berbeda dengan mata Amara yang biasanya polos tanpa riasan. Jadi,
Ini dokter Adrian yang terkenal itu? Tanyanya. Suaranya dibuat sedikit lebih berat dan berwibawa dengan aksen yang terdengar intelek. Adrian buru-buru mengulurkan tangan, berusaha menampilkan senyum paling menawan yang dia miliki. Benar, Bu Elena. Kehormatan bagi saya. Namun, Elena tidak menyambut uluran tangan itu. Dia hanya menatap tangan Adrian dengan tatapan meremehkan, lalu kembali berjalan menuju kursi utama. Penolakan halus itu membuat wajah Adrian memerah karena malu, sementara Cindy menahan tawa sinis di sebelahnya. Elena memulai presentasinya. Dia mengkritik manajemen rumah sakit yang bobrok dengan kata-kata pedas namun logis. Namun di akhir presentasi, dia memberikan tawaran yang tak bisa ditolak. Saya akan cairkan dana 100 miliar hari ini juga, ucap Elena tegas. Tapi dengan satu syarat mutlak yang tertulis dalam kontrak. Elena menatap lurus ke arah Adrian. Tatapan yang seolah menembus jiwanya. Saya membutuhkan orang dalam yang bisa saya percayai sepenuhnya untuk mengawasi operasional rumah sakit 24 jam sehari. Saya ingin Dr. Adrian menjadi asisten pribadi saya selama masa transisi ini. Adrian ternganga. Asisten pribadi? Benar. Anda harus siap sedia kapanpun saya butuhkan. Siang atau malam. Pastikan uang saya tidak hilang. Sebagai gantinya, gaji Anda akan dilipat gandakan dan semua utang pribadi Anda di bank akan saya tangguhkan sementara, ucap Elena dingin. Tawaran itu terdengar seperti perbudakan terselubung. Tapi iming-iming pelunasan utang adalah air di gurun pasir baginya. Adrian tidak berpikir panjang. Keangkuhannya membuatnya yakin dia bisa menaklukkan hati janda kaya ini seiring berjalannya waktu. Saya bersedia, Bu Elena, jawab Adrian mantap tanpa berdiskusi dengan Cindy. Elena tersenyum tipis. Senyuman yang tidak mencapai matanya. Itu bukan senyum keramahan, melainkan senyum predator yang baru saja melihat mangsanya masuk ke dalam perangkap. Di balik topeng Ibu Elena, amarah menahan gejolak di dadanya. Selamat datang di neraka, Mas Adrian. Batinnya perih. Laki-laki yang dulu berjanji melindunginya, kini dengan sukarela menyerahkan harga dirinya demi uang, tepat di hadapan wanita yang pernah dia bunuh. Hari-hari Dr. Adrian berubah drastis, terjun bebas dari puncak karir menuju kasta terendah yang menyedihkan. Statusnya sebagai asisten pribadi, Ibu Elena ternyata hanyalah istilah halus untuk budak berjas mahal. Fanya, dalam perannya sebagai Ibu Elena, tidak menyia-nyiakan satu detik pun untuk membalas dendam dengan cara yang elegan namun menyiksa. Pukul 5 pagi, Adrian sudah harus berdiri di depan pintu penthouse mewah Elena. Bukan untuk sarapan bersama, melainkan untuk mengantarkan koran pagi dan kopi latte khusus. Kurang panas, komentar Elena dingin setelah menyesap sedikit kopi yang dibawakan Adrian. Adrian yang matanya masih merah, karena kurang tidur mencoba tersenyum sabar. Maaf, Bu. Tapi termometer barista tadi menunjukkan tepat 60 derajat. Biur. Tanpa aba-aba, Elena menuangkan isi cangkir itu ke dalam pot tanaman di samping meja kerjanya. Cairan coklat mengotori tanah, persis seperti harga diri Adrian yang kini diinjak-injak. Saya tidak butuh alasan, dokter. Saya butuh kopi yang sempurna. Buat ulang. Dan pastikan kali ini Anda lari, bukan jalan santai, perintah Elena tanpa menatap wajahnya. Adrian mengepalkan tangan di samping tubuhnya, menelan gumpalan amarah yang mencekik leher. Demi pelunasan utang, demi jabatan, dia berbalik badan dan berlari seperti anak suruhan. Di dalam hati, aku, yang melihat punggungnya menjauh, merasa miris. Laki-laki inikah yang dulu kucintai? Laki-laki yang rela membuang egonya demi uang receh, tapi tega membunuh istri demi harta besar? Siksaan itu berlanjut di rumah sakit. Saat rapat direksi, Adrian tidak diperbolehkan duduk. Dia harus berdiri tegak di belakang kursi Elena selama berjam-jam, memegang tumpukan dokumen tebal, siap sedia mencatat setiap perintah layaknya sekretaris magang. Para kolega dokter dan perawat senior yang dulu menghormatinya kini, menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan cemooh. Bisik-bisik di lorong terdengar menyakitkan telinga. Lihat tuh Dokter Adrian, sekarang jadi kacungnya investor baru. Kasihannya, padahal dulu dia direktur. Wajah Adrian memerah pada menahan malu. Tapi dia tidak bisa berkutik. Kontrak kerjanya mengikat lehernya seperti rantai besi.
Namun, siksaan fisik dan mental itu belum seberapa dibandingkan teror yang mulai kulancarkan sore harinya. Saat itu, Adrian sedang duduk sendirian di ruang kerjanya yang baru, sebuah ruangan sempit bekas gudang arsip yang pengap dan suram. Dia sedang memijat kakinya yang pegal setelah seharian disuruh berkeliling mengecek stok obat di gudang farmasi yang berdebu. Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip. Sistem pengeras suara interkom di meja kerjanya menyala sendiri dengan bunyi kresek statis yang tajam. ZZZT. Bip. Adrian tersentak. Dia menatap alat itu bingung. Lalu, suara itu keluar. Suara yang sangat familiar. Suara yang membuat darahnya membeku seketika. Tenang saja, Chin. Racun ini bekerja seperti serangan jantung. Itu suaranya sendiri. Rekaman percakapannya dengan Cindy di malam pembunuhan itu. Adrian terlonjak dari kursinya, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Matanya melotot horor menatap speaker kecil itu. Besok pagi surat kematian keluar, dan lusa seluruh aset warisan ayahnya cair. "Siapa di sana?" teriak Adrian histeris. Tangannya gemetar hebat saat menekan tombol-tombol interkom dengan panik untuk mematikannya. "Hentikan! Siapa yang main-main?" Tapi suara itu terus berulang, bergema memantul di dinding-dinding sempit, seolah hantu masa lalu datang mencekik lehernya. Si bodoh itu mati malam ini. "Diam!" Adrian membanting gagang telepon interkom hingga pecah. Napasnya memburu. Keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Dia berlari keluar ruangan, menabrak seorang perawat magang yang lewat. "Siapa? Siapa yang menyalakan rekaman itu?" bentak Adrian sambil mencengkeram bahu perawat itu. Perawat itu menatapnya ketakutan. "Rekaman apa, Dok? Speaker sentral sedang mati dari tadi. Tidak ada suara apa-apa." Adrian terdiam, melepaskan cengkeramannya. Dia mundur perlahan, menyandarkan tubuh ke dinding koridor yang dingin. Tidak ada suara? Apakah dia mulai gila? Apakah rasa bersalah membuatnya berhalusinasi? Dari balik kamera tersembunyi di ruangan itu, aku menatap layar monitor di apartemenku dengan tatapan datar. Tidak ada rasa iba. Rasa sakit yang dia rasakan sekarang belum sebanding dengan rasa sakit saat dia menancapkan jarum itu ke tanganku. "Nikmati kegilaanmu, Mas," bisikku pelan. "Ini baru permulaan." Paranoia adalah racun yang bekerja lambat, namun mematikan. Bagi Dr. Adrian, racun itu kini mulai menggerogoti kewarasannya. Setelah insiden rekaman suara yang misterius itu, Adrian kembali masuk ke ruangannya dengan napas tersengal. Dia butuh penenang. Tangannya yang gemetar kasar mengacak-acak laci meja kerjanya, mencari obat alprazolam yang biasa dia sembunyikan di bagian paling bawah. Namun, jari-jarinya tidak menyentuh kemasan obat. Ujung jarinya menyentuh permukaan kaca yang dingin dan licin. Adrian menarik benda itu keluar. Jantungnya seolah berhenti berdetak-detik itu juga. Matanya membelalak ngeri, pupilnya mengecil karena teror murni. Itu adalah botol kaca kecil tanpa label. Botol yang sama persis dengan yang dia gunakan untuk menyuntik mati Amara malam itu. Botol yang seharusnya sudah dia buang jauh-jauh di tempat pembuangan limbah B3 di luar kota. Bagaimana benda itu bisa ada di sini? Botol itu terlihat bersih, berkilau di bawah lampu ruangan, seolah baru saja diletakkan dengan hati-hati oleh seseorang. Isinya masih penuh cairan bening. "Tidak mungkin," desis Adrian, suaranya tercekat. "Ini tidak mungkin." Ketakutan Adrian perlahan berubah menjadi kemarahan yang membabi buta. Otaknya yang panik mulai menyusun logika yang menyimpang. Hanya ada satu orang lain di dunia ini yang tahu detail rencana pembunuhan itu selain dirinya. Hanya satu orang yang tahu jenis racun dan bentuk botolnya. Cindy. Tanpa pikir panjang, Adrian menyambar ponselnya. Dia menelepon Cindy dengan tangan gemetar karena amarah. "Ke ruanganku. Sekarang," bentaknya tanpa salam. Begitu pintu ruangan terbuka dan Cindy melangkah masuk dengan wajah bingung, Adrian langsung menerjang. Dia mencengkeram bahu wanita itu kuat-kuat, mengguncangnya kasar. "Kamu pikir ini lucu? Hah?" Adrian menyodorkan botol itu tepat di depan wajah Cindy. "Kamu mau bikin aku gila supaya kamu bisa menguasai sisa harta yang mungkin masih bisa diselamatkan? Jawab." Cindy menepis tangan Adrian kasar.
Matanya menyalang melihat botol itu, lalu beralih menatap Adrian dengan jijik. Kamu bicara apa sih? Aku tidak tahu apa-apa soal botol itu. Kamu sudah gila ya karena tekanan pekerjaan. Jangan bohong. Adrian berteriak, urat lehernya menonjol. Cuma kita berdua yang tahu. Kamu sengaja menaruh ini di sini untuk meneror aku, kan? Dasar wanita ular. Jaga mulutmu, Adrian. Cindy membalas teriakannya, suaranya melengking memenuhi ruangan. Kalau kamu gila, gila saja sendiri. Jangan bawa-bawa aku. Aku juga stres. Tahu? Uang gak ada, utang numpuk, dan sekarang kamu menuduhku. Pertengkaran hebat pecah. Mereka saling mencaci maki, membongkar keburukan masing-masing. Suara pecahan barang terdengar hingga ke lorong, membuat staf rumah sakit berbisik-bisik ngeri. Aliansi jahat yang mereka bangun di atas mayatku mulai retak, hancur dari dalam karena rasa saling tidak percaya. Cinta terlarang mereka ternyata serapuh kertas basah. Malam harinya, Adrian pulang ke rumah dengan perasaan hancur lebur. Dia merasa diawasi setiap detik. Bayangan Amara seolah ada di setiap sudut rumah besar yang sepi itu. Dia berjalan gontai menuju ruang kerja di rumah, untuk memeriksa berkas keuangan yang semakin menipis. Saat dia duduk, matanya tertuju pada sebuah bingkai foto pernikahan kami yang tergeletak telungkup di atas meja. Adrian ingat betul, dia sudah menyimpan semua foto Amara di gudang seminggu setelah kematianku. Kenapa foto ini ada di meja kerjanya? Dengan tangan gemetar hebat, dia membalikan bingkai itu. Adrian menjerit tertahan, mundur hingga kursinya terjungkal. Itu adalah foto pernikahan kami. Wajah Adrian masih utuh tersenyum. Tetapi wajah Amara telah dicoret-coret dengan tinta merah darah yang tebal hingga tak berbentuk. Goresannya kasar dan penuh amarah. Di bagian bawah kaca bingkai, tertulis pesan dengan spidol permanen hitam. Tintanya masih berbau segar, menandakan pelakunya baru saja pergi. Aku selalu di sampingmu, Mas Adrian. Bahkan saat kau tidur. Arg. Adrian melempar bingkai itu ke dinding, hingga pecah berkeping-keping. Dia mundur ketakutan ke pojok ruangan, memeluk lututnya, meringkuk seperti anak kecil yang baru melihat hantu. Dia menatap sekeliling ruangan kosong itu dengan mata liar, mencari sosok tak kasat mata. Keluar. Siapa kamu? Keluar, teriaknya pada ruang hampa. Tapi hanya keheningan yang menjawab. Dari balik jendela luar yang gelap, di dalam mobil hitam yang terparkir jauh di seberang jalan, aku menatap jendela kamar kerja itu. Melihat bayangan suamiku yang sedang hancur lebur oleh rasa bersalah dan ketakutannya sendiri. Dulu, aku akan berlari memeluknya jika dia sedih. Dulu, aku akan melakukan apa saja untuk menghapus air matanya. Tapi malam ini, aku hanya menatapnya dingin. Rumah tangga yang kami bangun dengan cinta, dia hancurkan dengan racun. Dan sekarang, dia sedang menuai badai dari benih yang dia tanam sendiri. Tidurlah yang nyenyak, Mas. Bisikku lirih, menyalakan mesin mobil. Mimpi burukmu baru saja dimulai. Setelah serangkaian teror yang membuat mental Adrian goyah, aku memutuskan untuk melancarkan serangan pamungkas. Sebuah umpan manis yang akan memisahkan kepala ular dari ekornya. Malam itu, aku mengundang Adrian makan malam bisnis di sebuah restoran privat yang sangat eksklusif. Di bawah cahaya lampu kristal yang temaram, aku, sebagai Ibu Elena, duduk berhadapan dengan suamiku. Wajahnya terlihat mengerikan, cekung, pucat, dan matanya liar karena kurang tidur. Namun, saat aku mulai bicara soal uang, fokusnya kembali tajam. Kinerja Anda menurun, Dr. Adrian, ucapku dingin sambil mengaduk sup krim di depanku. Adrian buru-buru meletakkan sendoknya, tangannya gemetar. Saya hanya sedang tidak enak badan, Bu. Tapi saya jamin. Saya tidak peduli alasan Anda, potongku cepat. Aku mencondongkan tubuh ke depan, merendahkan suara menjadi bisikan konspirasi. Sebenarnya, alasan saya membeli rumah sakit bobrok itu bukan hanya bisnis. Saya mencari seseorang. Adrian menatapku bingung. Mencari siapa? Seorang wanita bernama Amara. Istri Anda yang baru meninggal. Jantung Adrian pasti berhenti berdetak sesaat mendengar namaku. Wajahnya memucat.
Tapi dia sudah meninggal, Bu, cicitnya. Saya tahu. Sayang sekali. Aku mendesah, memasang wajah prihatin yang dibuat-buat. Padahal saya membawa amanat penting dari mendiang ayahnya. Anda tahu kenapa brankas di rumah itu kosong? Mata Adrian membelalak. Pancinganku berhasil. Kenapa? Tanyanya cepat, terlalu antusias. Karena Amara punya saudara kembar identik yang disembunyikan sejak lahir karena sengketa keluarga. Bohongku dengan lancar. Kunci akses dana triliunan itu dibagi dua. Satu di mata Amara, satu lagi di mata kembarnya yang bernama Amira. Dan Amira sedang dalam perjalanan ke kota ini untuk mengklaim seluruh harta itu. Hening. Otak licik Adrian berputar cepat. Informasi gila ini terdengar sangat masuk akal bagi orang serakah sepertinya. Itu menjelaskan kenapa brankas kosong. Itu memberinya harapan baru. Senyum lebar perlahan terbit di wajah Adrian. Senyum licik yang sangat kubenci. Dia melupakan ketakutannya pada hantu, Amara, melupakan rasa bersalahnya, demi bayangan uang baru. Saya bisa bantu ibu. Serunya semangat. Amira pasti sangat mirip Amara, kan? Saya suaminya, saya tahu cara mendekati wanita seperti itu. Serahkan pada saya, Bu. Aku menahan diri untuk tidak menyiramkan air ke wajahnya. Betapa cepatnya dia melupakan kematian istrinya begitu mendengar ada peluang uang. Bagus, jawabku singkat. Sementara Adrian termakan umpan mentah-mentah, di tempat lain, Dr. Cindy sedang terbakar api cemburu. Cindy merasa dibuang. Melihat kedekatan Adrian dengan Ibu Elena, akhir-akhir ini membuatnya paranoid. Dia mengira Adrian akan menyingkirkannya dan menikmati harta itu bersama janda kaya raya tersebut. Pikiran gelap menguasai Cindy. Malam itu, berbekal kunci duplikat apartemen yang dia curi dari tas Adrian, Cindy menyusup masuk ke penthouse mewah tempatku tinggal. Apartemen itu gelap gulita. Cindy menggenggam pisau bedah yang dia bawa dari rumah sakit. Langkahnya mengendap-endap menuju kamar tidur utama. Pintu kamar sedikit terbuka. Dia melihat gundukan di balik selimut tebal di atas tempat tidur. Mati kau, wanita perebut. Desis Cindy penuh kebencian. Dia menerjang masuk dan menghujamkan pisau itu berkali-kali ke arah dada sosok di balik selimut. Brett, Brett. Namun, tidak ada teriakan. Tidak ada darah. Pisau itu hanya merobek kain dan menembus bantal guling yang disusun menyerupai tubuh manusia. Cindy terbelalak kaget. Apa? Klik. Lampu kamar tiba-tiba menyala terang benderang, tapi bukan lampu gantung. Sebuah proyektor menyala, menembakkan gambar besar ke dinding putih di hadapan Cindy. Cindy mundur ketakutan, pisau terjatuh dari tangannya. Di dinding itu, terpampang video berkualitas tinggi. Video dirinya dan Adrian sedang berada di ruang obat, tertawa-tawa sambil membicarakan dosis racun untukku. Itu adalah rekaman CCTV tersembunyi yang selama ini disimpan rapat oleh Suster Rahma. Suara tawa jahat Cindy di video itu memenuhi ruangan, terdengar mengerikan dan mengejek nasibnya sendiri sekarang. Selamat datang di neraka, Dr. Cindy, suaraku terdengar dari speaker di sudut ruangan, dingin dan menusuk tulang. Cindy berputar-putar mencari sumber suara, wajahnya pucat pasi. Siapa ini? Keluar. Kau pikir kau pemburu? Lanjutku lewat pengeras suara. Padahal kau hanyalah tikus yang masuk perangkap. Pintu kamar mandi terbuka perlahan. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap keluar, diikuti oleh Suster Rahma yang menatap Cindy dengan tatapan jijik. Cindy ambruk ke lantai, kakinya lemas seketika. Dia menyadari bahwa selama ini dia dan Adrian tidak sedang bermain catur. Mereka hanyalah pion yang sedang dimainkan di atas papan catur milik mayat hidup yang mereka ciptakan sendiri. Grand Ballroom Hotel Bintang 5 di pusat kota telah disulap menjadi lautan kemewahan. Lampu gantung kristal raksasa membiaskan cahaya keemasan, memantul pada gaun-gaun malam dan setelan jas mahal para tamu undangan. Ini adalah acara gala dinner perayaan investasi baru rumah sakit, tapi bagi Dr. Adrian, ini adalah panggung penobatannya sebagai raja. Aku berdiri di tengah ruangan bak seorang ratu, masih mengenakan topeng sempurnaku sebagai Ibu Elena. Gaun hitam pekat dengan aksen emas membalut tubuhku, memancarkan aura dominasi. Di sampingku, Adrian berdiri dengan dagu terangkat tinggi.
Senyum tak pernah lepas dari wajahnya saat menyalami para pejabat dinas kesehatan dan kolega dokter yang dulu pernah meremehkannya. Dia merasa telah menaklukkan segalanya. Karir yang selamat, utang yang akan lunas, dan seorang calon istri miliarder yang dia yakini sudah jatuh dalam pelukannya. Adrian tidak tahu bahwa di saku jasnya tersimpan cincin berlian yang dia beli menggunakan kartu kredit kantor atas izinku. Rencananya sederhana namun ambisius. Dia akan melamar Ibu Elena di depan ratusan tamu penting, mengunci posisinya selamanya. Acara makan malam berlalu lancar, hingga tiba saatnya pidato utama. Setelah aku turun panggung, Adrian dengan percaya diri mengambil alih mikrofon. Hadirin sekalian, suaranya menggema, penuh percaya diri. Malam ini bukan hanya tentang bisnis. Malam ini adalah tentang takdir. Suasana ruangan menjadi hening. Adrian berbalik menghadapku. Dia melangkah pelan, lalu berlutut satu kaki di hadapanku. Suara napas tertahan terdengar dari para tamu. Adrian membuka kotak bludru merah itu, menampilkan cincin yang berkilau. Elena, maukah kamu mendampingiku membangun kerajaan ini selamanya? Ucapnya dengan mata berbinar, mengucapkan kata-kata manis yang sudah dia latih di depan cermin. Aku menatap laki-laki yang berlutut di kakiku ini. Dulu, dia pernah berlutut seperti ini saat memintaku menjadi istrinya 5 tahun lalu. Saat itu, aku menangis bahagia. Tapi malam ini, di balik kacamata hitamku, mataku berkilat dingin. Aku tidak langsung menjawab. Perlahan, aku mengambil mikrofon dari tangannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan besar itu, Dr. Adrian, suaraku tenang namun menusuk, ada satu hal kecil yang perlu kita saksikan bersama. Aku menunjuk ke layar LED raksasa di belakang panggung. Sebuah kejutan untukmu. Adrian tersenyum bangga, bangkit berdiri dan merapikan jasnya. Dia mengira aku telah menyiapkan video tribut untuk kesuksesannya. Layar raksasa itu menyala. Namun, bukan musik inspiratif atau foto prestasi yang muncul. Gambar di layar itu hitam putih, sedikit berpasir, namun sangat jelas. Itu adalah rekaman CCTV dari sudut atas sebuah ruangan rumah sakit. Ruang IGD. Tanggal dan jam yang tertera di pojok layar menunjukkan waktu kejadian 3 bulan yang lalu. Senyum di wajah Adrian perlahan memudar, digantikan oleh kerutan bingung. Di layar, terlihat sosok Adrian masuk ke bilik pasien. Dia tidak memeriksa pasien, melainkan mengeluarkan botol kecil dari saku jasnya dan menyuntikannya ke infus. Suara dari video itu kemudian terdengar, diperkuat oleh sound system canggih di ballroom. Halo, Chin? Beres. Racun ini bekerja seperti serangan jantung. Warisan si bodoh itu akan cair besok. Jeder. Keheningan di dalam ballroom begitu mencekam hingga suara jatuhnya jarum pun mungkin akan terdengar. Ratusan tamu terpaku. Sendok dan garpu mereka berhenti di udara. Mereka menatap layar dengan mulut ternganga tak percaya. Video berlanjut. Memperlihatkan Adrian yang keluar dengan santai sambil bersiul, meninggalkan istrinya yang dia kira sedang sekarat sendirian. Adrian membeku di atas panggung. Wajahnya pucat pasi, darah seolah berhenti mengalir di tubuhnya. Dia mundur selangkah, menggelengkan kepala dengan panik. Matanya liar menatap sekeliling. Dunia sempurnanya baru saja runtuh dalam hitungan detik. Tidak. Ini bohong. Teriaknya tanpa mikrofon, suaranya serak dan putus asa. Ini rekayasa. Ini video palsu. Dia menoleh ke arahku, meraih tanganku dengan tangan yang gemetar hebat. Bu Elena, tolong jangan percaya. Ini fitnah. Aku menepis tangan kotor suaminya dengan kasar. Perlahan, aku mengangkat tanganku ke wajah. Jari-jariku memegang bingkai kacamata hitam besar yang selama ini menjadi tamengku. Dengan gerakan yang disengaja sangat lambat untuk menyiksa batinnya, aku melepaskan kacamata itu dan membiarkannya jatuh ke lantai panggung. Prang! Kacamata itu pecah. Aku mengambil tisu basah dari saku gaun, menghapus riasan tebal di sekitar mata dan pipiku. Garis-garis tegas makeup Ibu Elena menghilang, menampilkan wajah asliku yang lebih lembut, namun memancarkan luka yang dalam. Aku menatap lurus ke dalam mata suamiku yang terbelalak ngeri. Apa kau tidak mengenali istrimu sendiri, Mas? Tanyaku pelan. Suaraku tidak lagi dibuat-buat dengan aksen berat. Itu adalah suara amarah.
Suara istri yang dulu selalu menyambutnya pulang kerja. Suara yang sama yang dia dengar saat dia menyuntikkan racun malam itu. Amara? Bibir Adrian bergetar hebat. Kakinya lemas seketika dan dia jatuh terduduk di lantai panggung. Dia menatapku seolah melihat hantu yang bangkit dari kubur. Rasa horor yang merayapi punggungnya jauh lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Istri yang dia bunuh, kini berdiri tegak di hadapannya sebagai hakim yang akan menjatuhkan vonis paling menyakitkan. Di tengah kekacauan yang melanda ballroom, pintu samping panggung terbuka kasar. Suster Rahma muncul menyeret Dr. Cindy yang rambutnya acak-acakan dan wajahnya sembab. Ikatan di tangan Cindy sudah dilepas. Namun dia dijaga ketat oleh 2 orang petugas keamanan berbadan tegap. Dengan penuh kepuasan, Suster Rahma mendorong Cindy hingga jatuh tersungkur tepat di sebelah Adrian yang masih syok. Melihat kehadiran Cindy, Adrian seperti orang kesetanan. Dia langsung menunjuk wajah selingkuhannya itu. Dia otaknya, teriak Adrian di depan semua tamu dan kamera wartawan yang menyala. Vina yang memaksaku. Dia mengancam akan membongkar perselingkuhan kami kalau aku tidak membunuh istriku. Aku korban. Cindy yang tidak terima disalahkan langsung menyerang balik. Dia menjerit histeris, mencakar jas mahal Adrian. Dasar pembohong. Kamu yang butuh uang buat bayar utang judi. Kamu yang bikin racunnya. Mereka berdua, pasangan yang dulu saling berbisik mesra merencanakan kematianku, kini saling mencabik seperti anjing liar yang terperangkap. Pemandangan menyedihkan itu diakhiri oleh langkah tegap Pak Sanjaya yang masuk bersama sepasukan polisi. Bunyi besi borgol yang mengunci pergelangan tangan mereka menjadi musik penutup bagi karir dan kebebasan mereka. Saat Adrian diseret melewati tempatku berdiri, dia sempat menoleh. Matanya basah, menatapku dengan tatapan memohon yang menyedihkan. Amara, sayang. Aku membuang muka. Menatap lurus ke depan, menutup buku masa laluku dengan tegas. Proses hukum berjalan cepat. Bukti rekaman CCTV, botol racun, dan kesaksian Suster Rahma terlalu kuat untuk dipatahkan. 2 bulan kemudian, palu hakim diketuk. Adrian dan Cindy divonis 20 tahun penjara. 3 bulan setelah masa tahanan dimulai, aku memutuskan untuk datang. Bukan karena rindu, tapi untuk memastikan pesan terakhirku sampai. Di ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal, aku duduk menunggu. Pintu besi terbuka, menampilkan sosok Adrian yang membuatku nyaris tak mengenali. Dia kurus kering, rambutnya dicukur habis, dan wajahnya dipenuhi memar. Mungkin, salam perkenalan dari narapidana lain. Begitu melihatku, Adrian langsung menyambar gagang telepon. Dia menempelkan telapak tangannya ke kaca, air mata merebak di pelupuk matanya. Amara, terima kasih sudah datang, racanunya dengan suara serak. Aku tahu kamu masih peduli. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Tolong aku, sayang, keluarkan aku dari sini. Aku janji akan berubah. Aku akan jadi budakmu seumur hidup, asalkan jangan di sini. Dia menangis terseduh-seduh, mengingatkanku pada kenangan manis awal pernikahan kami, berusaha memanipulasi perasaanku seperti dulu. Aku mendengarkan semua ocehan itu tanpa ekspresi. Setelah dia lelah menangis, aku baru mengangkat gagang teleponku. Aku datang bukan untuk membebaskanmu, Mas. Suaraku tenang, namun tajam. Aku datang untuk memberikan tagihan. Aku mengeluarkan selembar kertas yang terlipat rapi dari tas Hermisku, dan menempelkannya ke kaca. Adrian menyipitkan mata, bingung. Apa ini? Ini rincian biaya hidupmu selama 5 tahun menumpang di rumahku. Jelasku dingin. Biaya makan, listrik, bensin, cicilan mobil, hingga uang rokokmu yang diam-diam aku tutupi. Totalnya 2,5 miliar rupiah. Adrian ternganga. Kamu menagih uang? Bukan cuma uang, lanjutku. Di situ juga tertera denda imaterial atas trauma psikologis dan waktu mudaku yang kau buang sia-sia. Aku melipat kembali kertas itu dan menyimpannya. Karena aku tahu kamu tidak punya uang sepeser pun, kamu akan membayarnya dengan cara lain. Setiap detik penderitaanmu di dalam sel ini, setiap pukulan yang kamu terima, dan setiap mimpi buruk yang menghantuimu, anggap saja itu cicilan pelunasan utangmu padaku. Wajah Adrian berubah pucat pasi. Harapannya hancur berkeping-keping.
Dia baru sadar, wanita di hadapannya bukan lagi istri penurut yang bisa dia bodohi, melainkan eksekutor yang memastikan vonisnya berjalan sempurna. Selamat menikmati sisa hidupmu di lubang yang kau gali sendiri, Mas. Aku meletakkan gagang telepon dan bangkit berdiri. Aku berjalan keluar tanpa menoleh lagi, meninggalkan Adrian yang berteriak-teriak histeris memukul kaca, memanggil namaku yang tak akan pernah lagi menjadi miliknya. 5 tahun telah berlalu. Waktu yang cukup untuk mengubah wajah dunia dan nasib manusia di dalamnya. Gedung rumah sakit yang dulunya menjadi saksi bisu intrik kotor dan percobaan pembunuhan itu kini telah bertransformasi total. Papan nama di depan gerbang utama kini bertuliskan Amara International Hospital dengan huruf-huruf emas yang berkilau di bawah terik matahari. Ini bukan lagi sekadar rumah sakit biasa, melainkan pusat kesehatan yang didedikasikan untuk kemanusiaan. Di bawah tangan dinginku, tempat yang hampir bangkrut ini disulap menjadi mesin kebaikan. Lobi utama tidak lagi dipenuhi antrean pasien yang cemas memikirkan biaya, melainkan senyum ramah staf yang siap melayani siapa saja. Pagi itu, aku berjalan masuk melalui pintu otomatis. Aku mengenakan setelan blazer abu-abu metalik yang membalut tubuhku dengan sempurna, dipadukan dengan jilbab sutra bermotif abstrak. Langkahku ringan, bukan lagi langkah wanita sakit-sakitan yang diseret ke IGD malam itu. Selamat pagi, Bu Amara, sapa seorang wanita parubaya dengan pakaian formal yang elegan. Itu Suster Rahma. Dia bukan lagi perawat yang ketakutan. Kini, dia menjabat sebagai direktur operasional, tangan kananku yang paling setia. Kami bertukar senyum penuh arti, sebuah komunikasi tanpa kata yang mengingatkan kami pada malam mengerikan di balik tirai hijau 5 tahun lalu. Malam yang mengubah takdir kami selamanya. Laporan keuangan bulan ini surplus lagi, Bu, lapor Rahma bangga. Dana sosial untuk pasien tidak mampu sudah bisa dicairkan 2 kali lipat. Aku mengangguk puas. Terima kasih, Mbak Rahma. Ayah pasti tersenyum di surga melihat hartanya dipakai untuk ini. Sementara aku menikmati buah manis dari perjuanganku di Menara Gading, nasib yang sangat bertolak belakang terjadi di sudut kota yang gelap. Di balik tembok tinggi penjara khusus narapidana kelas kakap, matahari seolah enggan bersinar. Di blok isolasi gangguan jiwa, aroma lembab dan pesing menusuk hidung. Di salah satu sel sempit yang gelap, sesosok makhluk kurus kering sedang meringkuk di sudut ruangan. Rambutnya sudah memutih dan rontok, kulitnya penuh luka garukan sendiri. Sulit membayangkan bahwa pria menyedihkan ini dulunya adalah Dr. Adrian yang necis dan sombong. Kewarasan Adrian telah lama hancur berkeping-keping. Dia hidup dalam siklus halusinasi yang menyiksa. Jangan suntik aku. Adrian meracau, menutupi wajahnya dengan tangan gemetar. Setiap kali pintu sel terbuka, Adrian akan berteriak ketakutan. Dalam pandangannya yang rusak, dia tidak melihat sipir yang membawa makanan. Dia melihat sosok Amara, wajahku, datang membawa jarum suntik raksasa berisi racun, siap membalas dendam. Ampun, Amara, ampun. Aku suami yang baik, jangan bunuh aku. Di bangsal wanita yang terpisah, nasib Cindy tak kalah tragis. Wanita yang dulu ambisius itu, kini telah menjadi patung bernapas. Dia hanya duduk diam di tepi ranjang besi sepanjang hari, menatap kosong ke dinding. Mulutnya terus-menerus menggumamkan satu kalimat, berulang-ulang seperti kaset rusak. Racun ini bekerja seperti serangan jantung. Racun ini bekerja seperti serangan jantung. Mereka berdua, yang dulu bersatu karena keserakahan, kini hancur lebur dalam kegilaan masing-masing. Terpisah oleh tembok tebal, namun bersatu dalam neraka yang sama. Kembali ke rumah sakit. Matahari mulai terbenam, membiaskan cahaya jingga keemasan. Aku berdiri di atap gedung, di samping helikopter yang baling-balingnya mulai berputar pelan. Angin sore menerpa wajahku, menerbangkan ujung jilbabku. Dari ketinggian ini, aku melihat hiruk-pikuk kota di bawah sana. Aku meraba dada kiriku. Tidak ada lagi rasa sakit. Luka akibat pengkhianatan Mas Adrian memang meninggalkan bekas. Tapi bekas itu telah sembuh dan membentuk jaringan kulit yang lebih kuat. Aku menyadari satu hal, balas dendam terbaik bukanlah dengan membunuh musuhmu. Balas dendam terbaik adalah dengan hidup begitu sukses, begitu bahagia, dan begitu merdeka, hingga musuhmu mati perlahan karena iri melihatnya dari balik jeruji besi. Siap, Bu? Tanya pilot.
Aku menoleh terakhir kalinya ke arah kota yang berkelap-kelip. Di suatu tempat gelap di bawah sana, ada dua jiwa yang sedang membusuk dalam penyesalan abadi. Namun, aku tidak lagi peduli. Adrian dan Cindy hanyalah debu di spion kehidupanku yang sudah lama kutinggalkan. Ayo berangkat, jawabku mantap. Helikopter itu melesat membelah langit malam, membawaku terbang menuju masa depan yang gemilang, meninggalkan masa lalu yang kelam jauh di bawah kakinya. Kisah Amara sebagai korban telah berakhir. Kini, aku adalah penulis takdirku sendiri.